Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariwahyuni Siregar dengan nomor mahasiswa C1C0180083. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Yang pertama sekali adalah syarat-syarat pelaporan. Dunia saat ini penuh dengan persyaratan untuk melaporkan suatu informasi tentang siapa atau kita atau tentang kita, bagaimana kita menjalankan hidup dan sebagainya. Dan hal ini pada umumnya disebut dengan persyaratan pelaporan, meskipun beberapa di antaranya kemungkinan tidak dapat dipaksakan. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen karena pengumpulan dan pelaporan informasi mengonsumsi sumber daya. Biasanya hal ini tidak dilakukan secara sukarela, kecuali pelapor yakin bahwa hal ini akan mempengaruhi si penerima untuk berperilaku sebagaimana yang diinginkan oleh pelapor. Nah, bagaimana persyaratan pelaporan mempengaruhi perilaku? Ada yang namanya antisipasi penggunaan informasi, di mana pengirim menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang akan dilaporkan. Dan di sini dalam konteks ini kita permisalkan adalah perekonomian dapat secara signifikan mempengaruhi penjualan suatu divisi dan tentu tidak dapat dikendalikan oleh manajer divisi. Dan ini salah satu contohnya. Lalu ada prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala penerima mengatakan dengan jelas bagaimana mereka menginginkan si pengirim untuk berperilaku. Lalu selanjutnya ada insentif dan sanksi atau sanksi, yaitu sebuah kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim adalah penentu penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya atas laporan yang dibuat. Nah, selanjutnya adalah penentuan waktu. Penentuan waktu adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Supaya pelaporan persyaratan dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan tersebut sebelum bertindak. Jika persyaratan hanya terjadi setelah pengiriman bertindak, maka ia ada peluang untuk mengubah perilaku masa lalu. Tetapi kebanyakan persyaratan pelaporan bersifat repetitif dalam konteks manajemen, sehingga bahkan jika persyaratan pelaporan yang pertama dikenakan, setelah perilaku yang dilaporkan terjadi, pelapor akan mengetahui di depan bahwa laporan tersebut harus dibuat. Nah, ada selanjutnya yang dinamakan strategi respon dan interaktif. Nah, dalam hal ini ketika suatu persyaratan pelaporan harus dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, dan menunggu respon dari si penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut dapat diteruskan. Nah, selanjutnya adalah pengarah perhatian, di mana dampak mengarahkan perhatian dapat dianggap sebagai dampak dari pencatatan dan bukannya dampak dari pelaporan informasi, karena dampak tersebut timbul dari kepentingan pengirim itu sendiri dan tidak bergantung pada informasi yang dilaporkan kepada siapapun. Nah, ada dampak dari persyaratan pelaporan, di mana ada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama adalah akuntansi keuangan. Badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat termasuk yang kita kenal dengan SEC atau Securities Exchange Commission, ada FASB, serta FERF telah mengakui dampak potensial yang dimiliki persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat, di mana FASB dan FERF baru-baru ini melakukan atau mulai mendorong dan mendukung investigasi mengenai dampak semacam itu dan mempertimbangkan secara eksplisit dalam penetapan standar. Lalu ada akuntansi perpajakan, di mana akuntansi perpajakan keperilakuan merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi, tetapi bidang tersebut tentu saja merupakan bidang yang sensitif dan akan sebagai akuntansi sosial, di mana hanya sedikit saja yang diketahui mengenai dampak dari akuntansi sosial terhadap pengirim informasi. Masih terdapat relatif sedikit akuntansi sosial bagi publik dan kebanyakan riset mengenai hal itu berkaitan dengan dampak terhadap penerima dari informasi yang dilaporkan.
Nah, selanjutnya adalah akuntansi manajemen, di mana manajemen dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkan kepada bawahannya. Pos-pos yang dilaporkan secara internal dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, dan juga suatu kombinasi. Terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Metode lain dengan menanyakan kepada pelapor mengenai perilaku mereka atau wawancara, serta cara untuk memastikan apakah persyaratan pelaporan merupakan perilaku pelaporan adalah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan. Mungkin itu saja dari materi yang ingin saya sampaikan mengenai aspek perilakuan pada persyaratan pelaporan. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab 3 penanya yang akan dipandu oleh moderator sendiri. Mungkin cukup sekian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.